Apa kabarnya hari ini sahabat semua? Baik, Eh, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah baik sehat. Sehat. sehat Alhamdulillah. semua ya. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah, Bu. Mohon maaf, Alhamdulillah. Ya. ah, mohon maaf saya agak telat sedikit tadi. Saya sholat dulu. Saya berdoa pada Allah kita malam ini semoga apa yang kita bicarakan bisa membawa perubahan. Adalah bukan hanya kita mendengarkan dari telinga kiri keluar telinga kanan, tapi kemudian menjadi timbunan teori di dalam kepala kita. Tapi ilmu yang terbaik adalah ketika kita mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Satu langkah, satu langkah, satu langkah. Kita menjadi orang yang semakin baik setiap harinya. Ketika kita bicara kesehatan holistik, kita bukan hanya bicara tentang bagaimana supaya sehat tubuh ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa pulang sempurna ke Allah. Saya selalu ingatkan kemarin setiap hari Selasa kita bicara tentang pesan cinta. Saya selalu mengingatkan tidak bosan-bosannya pada sahabat semua bahwa peta kesehatan holistik itu adalah seperti ini. Peta kesehatan holistik adalah seperti ini. Kita mulai selalu dari bawah. Bahwa penyakit itu apa? Penyakit itu adalah pesan cinta. Kita ganti malam ini, masalah itu apa? Masalah itu adalah pesan cinta. Pesan cinta dari mana? Dari Tuhan. Untuk apa? Untuk keberesin mental kita hari ini. Di mana di situ ada marah, di situ ada sedih, di situ ada kecewa, tidak terima, terluka, duka cita, banyak hal yang masih belum kita bereskan di dalam diri kita hari ini. Sehingga mental kita yang masih bermasalah di sini akan mempengaruhi jiwa ruh kita. Yang tadinya kita lahir hanyalah suci, murni, hanya berisi roh Tuhan, tapi mulai dikotori dengan mental-mental tadi sehingga kita pun tidak mengenal kesejatian diri kita. Sehingga sampai pada waktunya kita pulang ke Allah, kita belum sempurna bersihnya, belum sampai pada fitrah itu. Karena apa? Karena mental kita masih belum beres, sahabat. Oke, jadi tujuan dari hidup kita hari ini sebenarnya untuk apa, sahabat? Untuk pulang. Kita tahu kemana kita pulang nanti. Kalau kita mau melihat tempat kita nanti bersama Tuhan apa tidak saat kita pulang nanti, maka lihatlah hatimu hari ini. Lihatlah hidupmu hari ini. Saat engkau masih banyak protes, saat engkau masih banyak galau, sedih, kecewa, marah, dan sebagainya, hati belum damai, hati belum bahagia, maka hal itu menunjukkan jiwamu belum bersih, mentalmu belum beres. Maka tidak pantas engkau bersama pulang ke Tuhan. Ini pesan cinta yang kuat untuk kita dapati bahwa penyakit apapun, masalah apapun yang engkau hadapi hari ini, ayo kita maknai ulang itu sebagai pesan cinta. Pesan cinta untuk apa? Untuk ngeberesin mental kita. Saya malam ini sebenarnya sudah menyiapkan materi. Aku begini karena kamu begitu. Tapi tadi saya mendapat pesan yang kuat sekali. Sampaikan. Ini saya akan mengalirkan pesan ini pada sahabat semua. Tadi saya tidak bisa menahan tangis saya. Sekarang saya ajak sahabat juga untuk bisa merasakan hal yang sama ketika Tuhan berbicara pada diri kita. Malam ini mungkin Tuhan sedang meminjam mulut ini untuk menyampaikan
pesan-pesannya. Saya minta sahabat membayangkan, sahabat bisa tutup mata sejenak. Sahabat, bayangkan bahwa sehari ini, malam ini adalah malam kematian. Ini adalah hari terakhir sahabat di ranjang kematian sahabat. Sahabat sudah diberitahu, wahai titik, wahai Agus, wahai Adela, wahai Kristina, wahai Tan, wahai Ibnu, wahai Yanti, ganti dengan nama Anda. Ini adalah malam terakhir Anda di ranjang kematian Anda. Apapun kondisi Anda hari ini, tidak peduli Anda sakit, tidak peduli Anda sehat, tidak peduli Anda siap, tidak peduli Anda tidak siap, tidak peduli Anda terima atau tidak terima, tidak peduli Anda mau atau tidak mau. Malam ini adalah Anda sedang berada di ranjang kematian Anda. Tutup mata Anda, hayati kata-kata saya. Bayangkan Anda di situ. Ketika ini adalah malam kematian Anda, di ranjang kematian Anda, dan besok Anda tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang sedang Anda pikirkan hari ini, malam ini? Anda diputarkan ulang tentang video tentang rekaman hidup Anda selama ini sampai umur sekian. Bisa jadi video itu berisi hal-hal yang indah, tapi bisa jadi video itu juga berisi hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat Anda marah, bahkan hal-hal yang membuat Anda malu untuk menonton film atau video tentang diri Anda sendiri. Betapa banyak dosa yang telah kita buat di masa lalu. Betapa banyak kemarahan yang telah kita buat di masa lalu. Betapa banyak kesedihan yang sudah kita ciptakan di masa lalu. Betapa banyak kekerasan, penghinaan yang telah kita lakukan kepada orang lain di masa lalu. Betapa banyak kekecewaan yang sedang kita ciptakan di masa lalu. Semua berputar hari ini, sahabat. Berputar. Seperti Anda sedang menonton bioskop dan di situ pemeran utamanya adalah Anda sendiri. Pemeran utamanya adalah Anda sendiri. Di latar belakang mungkin Anda melihat pasangan Anda, orang yang Anda kasihi, tapi juga yang selalu menjadi musuh bagi Anda. Teman bertengkar, teman berteriak. Di latar belakang ada anak-anak Anda, anak-anak yang Anda lahirkan, tapi juga Anda sakiti hari ini, kemarin-kemarin. Anda lihat satu persatu mata mereka. Di situ ada cinta, di situ ada benci. Di situ mungkin juga ada kemarahan terhadap Anda atas kata-kata, atas perlakuan, atas pengabaian, atas waktu yang tidak pernah Anda berikan pada anak-anak Anda. Di latar belakang ada orang tua Anda. Sosok orang yang Anda hormati, sosok orang yang Anda sayangi, tapi dia juga menyakiti diri ini. Mungkin dari sejak di dalam kandungan. Kecil. Di latar belakang mungkin ada mertua Anda. Orang yang Anda anggap saingan.
atas cinta dari dan perhatian dari suami atau istri Anda. Di latar belakang mungkin ada sahabat-sahabat Anda. Di latar belakang mungkin ada sahabat-sahabat Anda. Orang yang hadir untuk memeluk Anda. Tapi juga seringkali membuat Anda kecewa. Lihatlah satu persatu itu semua sahabat. Mundur perlahan-lahan ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke masa Anda sampai kecil. Semua berputar di kepala Anda hari ini. Di depan Anda sedang menonton film tentang diri Anda sendiri. Seperti kaleidoskop di akhir tahun. Seakan-akan semua catatan amal dan catatan dosa Anda dibeberkan malam ini. Di ranjang kematian Anda. Dan besok Anda hanya tinggal nama. Diri Anda yang cantik hari ini, diri Anda yang gagah hari ini sudah tidak ada lagi besok. Anda hanya tinggal nama. Bahkan ada tambahan gelar di depan Anda, almarhum, almarhumah. Apa yang mau Anda lakukan? Anda tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki diri. Semua kebanggaan yang Anda miliki, semua harta yang Anda kumpulkan bertahun-tahun dengan susah payah, bahkan mungkin dengan sikut sana, sikut sini, bohong sana, bohong sini, atur sana, atur sini. Bahkan Anda kumpulkan dengan kepelitan. Dan tumpuk semua harta itu tidak ada gunanya. Semua gelar yang Anda capai selama ini dengan mati-matian, mengorbankan keluarga, mengorbankan anak istri, gak ada gunanya. Semua jabatan yang Anda kejar bertahun-tahun, Anda sudah sampai di puncak pun, toh tidak membuat Anda bahagia. Semua kebenaran yang sebenarnya adalah pembenaran yang Anda tegakkan atas diri Anda, gak ada gunanya. Semua akan Anda tinggalkan. Besok Anda tidak lebih jenazah dengan gelar almarhum, almarhumah. Anda tidak punya waktu lagi, sahabat. Tutupkan kepala dalam-dalam dengan rasa malu. Dengan rasa yang menyesal. Kemana saya selama ini? 50 tahun saya habiskan. 60 tahun saya habiskan. 70 tahun, 80 tahun. Semua saya tinggalkan malam ini. Besok itu semua bukan apa-apa lagi.
Satu-satunya yang kau bawa adalah jiwamu yang bersih. Engkau dipinjami roh Tuhan selama ini tidak engkau gunakan dengan sebagaimana mestinya. Bahkan Roh Kudus yang harusnya hadir dan hidup di dalam dirimu, engkau selama ini tutupi dengan segala egomu, dengan segala pikiran-pikiranmu sendiri. Roh Kudus yang harusnya membimbingmu, Roh Tuhan, Allah yang harusnya membimbingmu dan menjadi guidance dalam hidupmu, selama ini engkau bungkam. Engkau letakkan di sudut seakan-akan dia tidak berharga. Padahal dia adalah nafasmu. Padahal dia adalah sang hidup dalam dirimu. Dia yang memampukan kamu untuk menggapai semuanya. Dia sedang meminjamkan daya hidupnya, rohnya, nafasnya di dalam dirimu. Tapi kau tidak menyadari itu semua, malah sombong dengan apa yang kau miliki, apa yang melekat pada dirimu. Padahal itu semua pinjaman. Bahkan dirimu pun bukan milikmu, bukan milikmu, sahabat. Kau hanya dipinjami. Kau hanya diberi kesempatan untuk menuntaskan pelajaran-pelajaran yang belum selesai dari masa lalu. Engkau diberi kesempatan untuk membersihkan jiwamu yang belum benar-benar bersih dalam kehidupanmu di masa lalu. Tuhan menunggumu, sahabat, dengan tangan yang terentang, dengan hati yang terbuka. Aku ingin kau pulang, anakku. Aku ingin kau pulang ke dalam surgaku. Tapi kau tidak pernah menangkap pesan itu. Engkau tidak pernah menangkap pesan itu, sahabat. Yuk, sekarang saat kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri, bersikap lebih pekalah. Kita tidak tahu kesempatan yang diberikan pada kita masih berapa lama lagi. Kita nggak bisa nawar, sahabat. Ketika momen kematian itu ada di depan kita, kita tidak bisa menawarnya. Siap tidak siap kita harus masuk di dalam alam yang lain. Maka saat ini, saat kita masih diberi waktu, saat kita masih diberi tubuh, yuk bangunlah kesadaran terus-menerus. Menjadi baiklah setiap hari. Apapun yang belum baik hari ini, ayo perbaiki. Ibarat orang menyapu, carilah tempat yang kotor. Jangan cari tempat yang bersih. Sapulah kekotoran-kekotoran batin di dalam diri kita. Kekotoran-kekotoran mental di dalam pikiran kita, perasaan kita. Sapu. Selesaikan satu persatu. Nggak ada gunanya untuk kita pelihara. Yuk sahabat, kita beres-beres diri. Kita sadari
bahwa waktu kita tidak lama, waktu kita tidak panjang. Kita sadari bahwa semua masalah kita hari ini, semua adalah pesan cinta. Semua penyakit kita hari ini, semua adalah pesan cinta. Jangan menderita, tapi terima itu sebagai suatu kenyataan, sebagai suatu kebenaran yang sedang Tuhan berikan. Tugas kita hari ini adalah untuk memahami apa pesan cinta itu. Orang-orang yang dihadirkan di sekeliling kita, mungkin yang membuat kita marah, kecewa, sedih, terluka. Apakah itu bernama suami? Apakah itu bernama istri? Apakah itu bernama anak? Orang tua, mertua? Semua adalah messenger, pembawa pesan, kurir. Bahwa ada hal yang perlu engkau bereskan di dalam mentalmu, sahabat. Sehingga jiwamu benar-benar bersih. Sehingga hatimu benar-benar bersih. Sehingga kolbumu benar-benar bersih dan suci. Sehingga saat sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan, jatah hidupmu sudah habis di dunia ini. Engkau sudah siap. Karena kematian itu dekat, sahabat. Dan tidak ada belnya. Nggak ada pakai pemberitahuan. Nggak ada pesan sebelumnya, nggak ada. Suka tidak suka, terima tidak terima, siap tidak siap. Kita harus menghadapi yang namanya gerbang kematian ini. Dan itu berat. Apakah engkau nanti diberi oleh tubuh yang baru? Atau engkau masuk dalam alam-alam yang lain? Atau engkau diberi tubuh binatang? Semua adalah hasil dari apa yang engkau buat hari ini, sahabat. Yuk, kita belajar untuk sadar. Belajar untuk berterima kasih pada orang-orang di sekeliling kita yang sebenarnya sedang Tuhan kirim untuk membaguskan diri kita hari ini. Katakan terima kasih, peluk mereka. Berhentilah untuk membenci, ganti dengan memaafkan. Berhentilah untuk protes, ganti dia dengan menerima. Silahkan bisa dibuka matanya perlahan-lahan. Sadari bahwa kita masih hidup hari ini. Bahwa kita masih diberi kesempatan waktu yang begitu indahnya untuk kita mulai belajar memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat, belajar untuk merenung setiap hari. Belajar untuk berdialog dengan diri sendiri setiap hari. Karena di situ ada Tuhan. Stop, kurangi bicara. Selalu cari jalan ke dalam. Jangan selalu mencari jalan keluar. Jalan keluar hanya menawarkan jalan yang sifatnya sementara. Tapi jalan yang ke dalam adalah jalan engkau menemukan dirimu yang sejati. Di situ ada Tuhan. Engkau lahir dulu, sahabat, itu terdiri dari darah, daging, dan Roh Kudus. Roh Tuhan. Dan namanya Roh Tuhan pasti bersih, pasti suci. Saat ini kita galau, saat ini kita cemas, marah, dan sebagainya. Itu adalah hasil dari perbuatan pikiranmu sendiri.
Mungkin orang-orang lain di luar diri kita yang menanamnya untuk kita. Mungkin orang tua kita sejak di dalam kandungan dia sudah memiliki emosi-emosi. Dan itu kita kenali sebagai emosi-emosi kita hari ini. Itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar. Tapi kita mampu juga sahabat untuk mencabut akar-akar dari emosi-emosi itu. Kita sadari bahwa dia ada di situ. Bahwa kita punya marah hari ini, bahwa kita punya sedih hari ini. Pasti ada akarnya di masa lalu. Cari itu sahabat, telusuri sampai di ujungnya. Jangan takut pada emosi-emosi itu. Seringkali kita tidak mau ke sana. Kenapa? Karena begitu pedih untuk mengingatnya. Mengalami sakit lagi untuk mengingatnya. Jangan takut. Pergilah ke sana. Pergilah ke masa-masa lalu Anda, di mana di situ ada akar masalah tentang marah Anda, tentang sedih Anda, tentang kecewa Anda, tentang duka cita Anda. Datangilah, cabut. Karena itu loh yang mengirim sinyal sampai hari ini. Sehingga Anda pun sulit untuk bahagia dan sulit untuk tenang hari ini. Ujungnya apa? Sudah pasti penyakit hadir di dalam tubuh ini hari ini. Ini ada kaitannya dengan tema kita malam ini. Aku begini karena kamu begitu. Setiap hari saya punya pasien tuh 3 sampai 5 orang. Pergi ke psikolog, pergi ke saya. Itu 2 jam tiap orang. Beda sama dokter-dokter lain. Ya, sakit apa? Oh ya, nih resepnya selesai. 5 menit, 10 menit selesai. Mungkin satu dokter bisa menerima 40 pasien sehari. Tapi ke saya nggak bisa. 2 jam minimal, itu pun kadang belum cukup. Saya bisa melihat di diri pasien-pasien itu kapan dia sudah mulai switch mental. Kapan dia masih kekeh dengan pikiran-pikirannya sendiri. Itu kadang saya harus menghabiskan 5-6 jam untuk satu orang. Saya jabanin karena apa? Saya tidak sedang menerima uang dari Anda. Buat saya uang itu adalah hanyalah bonus dari Allah. Tapi yang ada adalah saya tanamkan pada diri saya bahwa saya sedang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk apa? Membuat orang-orang yang hadir di ruang praktek itu untuk sadar. Dari sekian banyak pasien ini, sehari taruhlah 3-5 orang. Sebulan berarti ada 75 atau 120 orang. Kali setahun ada 1.000-1.200 orang. Semua masalahnya adalah aku begini karena engkau begitu. Mau ditelusuri satu-satu, coba silahkan. Anda ambil kertas Anda tulis, telusuri. Marah saya hari ini karena siapa? Sedih saya hari ini karena apa? Kecewa saya hari ini karena apa? Pasti karena kamu begitu. Aku begini karena kamu begitu. Betul? Coba deh cek. Saya marah karena anak saya tidak menuruti kata-kata saya. Saya marah karena suami saya selingkuh. Saya kecewa karena suami saya tidak sayang sama saya. Saya merasa diri kecil tidak berharga karena saya baru dipecat dari perusahaan. Saya marah karena saya bangkrut. Saya marah karena saya ditipu oleh teman saya sendiri. Itu semua adalah refleksi saya begini karena engkau begitu. Betul? Itu semua masalah yang hadir di ruang praktek saya. Dan ujungnya adalah pasti sakit di tubuh fisik. Kenapa sih marah? Karena kamu. Kenapa sih kesal? Karena kamu. Kenapa sih sedih? Karena kamu. Kita seringkali dalam hidup ini melempar tanggung jawab kita karena kita tidak bisa memikul tanggung jawab kita sendiri. Karena apa? Karena kita masih memegang kukuh prinsip, saya begini nih karena kamu ya.
Padahal coba sadari, kita nggak bisa nutup mulut orang lain, sahabat. Yang bisa kita lakukan adalah menyumpal telinga kita sendiri. Sama seperti kita tidak bisa mengubah panas terik matahari di luar. Karena itu di luar ranah kita. Yang bisa kita lakukan adalah nyiapin topi, nyiapin baju yang tepat, nyiapin payung untuk menghindari panas matahari tersebut. Kita seringkali bermasalah dalam hidup ini karena kita tidak mengerti di mana area kita dan di mana area orang lain. Di mana kebun kita dan di mana kebun orang lain. Kita seringkali mengatakan, "Bu, kamu tuh jangan begitu. Ubahlah. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tuh nyebelin tahu. Buat aku kesel, buat aku kecewa, buat aku sedih." Nah, kamu boro-boro orang mau ngerti. Daripada repot-repot nih sahabat tuh pakai kata jangan untuk menutup mulut orang lain, pakai saja sesuatu untuk menutup telinga kita sendiri. Jadi lebih baik katakan nih, saya begini karena saya yang memilihnya. Itu adalah konsekuensi dari pilihan saya. Saya begini bukan karena kamu yang begitu. Ubah kata-kata. Aku begini karena kamu begitu. Menjadi saya begini bukan karena kamu begitu. Selama ini kita tidak sukses, kenapa? Karena kita tidak mau memikul tanggung jawab atau konsekuensi atas pilihan-pilihan kita, atas sikap yang kita ambil. Kita seringkali tidak nyaman karena kita tidak siap atau tidak mau menerima reaksi dari orang lain di sekitar kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Betul? Kita mah cuma mau terima yang enak-enak aja. Kita nggak mau terima yang nggak enak-enak. Pokoknya orang di luar diri kita tuh kesal, bukan salah mereka, sahabat. Tidak boleh lagi ada perasaan kesal atau marah yang dituduhkan kepada orang lain. Pilihan-pilihan itu di tangan kita, sahabat. Reaksi pikiran kita terhadap hal-hal di luar diri kita itu yang sedang tidak tepat. Mohon di mute semua ya. Jadi selama kita menggunakan prinsip setan tadi, saya begini karena kamu begitu, maka kita selamanya tidak akan pernah tenang. Jangan suka maksa orang lain untuk mengikuti apa-apa yang kita ingin. Kita pasti akan kecewa. Kecewa itu kenapa terjadi? Karena kita sedang melemparkan tanggung jawab atas sesuatu hal yang terjadi di luar diri kita. Kita seringkali tidak sadar bahwa diri kita ini seringkali sedang diombang-ambingkan dengan sesuatu di luar diri kita. Karena kita sedang tidak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, ambil tanggung jawab itu atas diri kita sendiri. Inilah surga, inilah damai. Ketika saat ini, hari ini, kita masih respon kita dipengaruhi oleh respon atau reaksi dari orang lain, maka kita artinya belum merdeka. Belum menjadi orang yang bebas. Habis kamu sih, kenapa sih kamu gitu? Habis kamu sih keduluan begitu. Semua kata-kata ini mencerminkan ketidakdewasaan. Kenapa sih Ibu sedih? Iya, suami saya selingkuh. Ini mah normatif, biasa. Kita seringkali menganggap biasa orang berpikiran seperti ini. Bahwa ketika kita disakiti, layak kita mengatakan kita nggak terima. Ini mah pikiran orang yang biasa, sahabat. Biasa bagi orang yang biasa. Sekarang mau nggak kita mengambil pilihan bagaimana kita supaya menjadi orang yang tidak biasa? Mau nggak jadi orang yang luar biasa? Atau menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Sama seperti kita makan. Coba cek.
Sahabat makan itu supaya apa? Supaya kenyang, Bu. Oke. Kalau Anda mengatakan makan supaya kenyang, maka pasti Anda bisa makan apa saja. Mau itu yang jelek-jelek kah? Mau itu yang junk food kah? Pasti Anda bisa makan. Yang penting kenyang, yang penting warak, yang penting murah. Gitu orang sering katakan ya. Tapi orang dengan level kesadaran yang lebih tinggi akan mengatakan dengan lebih bijak. Saya makan supaya apa? Supaya sehat. Maka dengan kata seperti itu, maka yang ada adalah pasti kita akan memilih makanan-makanan yang terbaik untuk yang kita masukkan ke dalam diri kita. Yang lebih keren adalah ketika orang makan, ketika ditanya, mengapa kamu makan? Orang yang dengan penuh kesadaran akan menjawab, saya makan karena Allah. Saya makan karena Tuhan. Saya makan karena sedang memelihara tubuh ciptaan Tuhan yang amat berharga. Wah, itu baru keren. Pasti di dalam suapan makan kita itu akan menjadi pembangun sel yang terbaik. Karena apa? Kita sudah makan dengan kesadaran bahwa kita sedang memelihara tubuh ini, tubuh yang amat berharga, yang sedang dititipkan, yang sedang dipinjamkan, yang sedang diberikan oleh Tuhan pada diri kita hari ini. Inilah kesadaran, sahabat. Ada 5 musuh kemanusiaan yang harus kita kalahkan hari ini. Apa itu? 1, serakah. Serakah itu apa? Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau orang korupsi udah pasti itu serakah. Orang menimbun udah pasti itu serakah. Orang menipu, orang berbohong, udah pasti itu serakah. Nggak usah jauh-jauh. Kita cari serakah itu di orang-orang di luar diri kita. Oh, saya nggak pernah begitu, Bu. Tenang. Tapi saat ini Anda punya lemari baju isinya 6 pintu dan semua kalau Anda pegang, kapan terakhir Anda pegang baju ini? Kapan terakhir Anda pakai baju ini? Mungkin 2 tahun yang lalu. Setiap kali mau pergi lama. Kalau ditanya sama suami, kenapa sih mah lama? Bingung mau pakai baju apa? Kayaknya udah nggak punya baju. Padahal punya baju 6 lemari. Pintu 6 lemari 6 pintu. Tetap aja bilang setiap mau pergi bingung kayaknya nggak punya baju. Itulah contoh serakah. Coba lihat lemari Anda, lemari kulkas Anda. Begitu banyak barang yang makanan yang cuma dimakan setengah atau bahkan udah basi, udah rusak. Lemari Anda penuh dengan makanan yang nggak tahu tuh kapan mau dimakan. Itulah serakah. Selalu merasa diri tidak cukup. Alih-alih bersyukur. Punya rumah tipe 36. Aduh, kapan dia punya rumah besar? Udah punya rumah besar. Aduh, capek nyapunya. Punya rumah besar. Enak ya kalau punya kolam renang. Udah punya kolam renang. Enak ya kalau punya rumah di desa. Udah punya rumah di desa, bingung lagi. Ke kotanya sulit. Mau apa sih kita ini? Sekali lagi itu semua Anda tinggalin. Musuh kemanusiaan yang kedua adalah kemarahan. Orang marah itu kenapa sih? Marah itu sebenarnya adalah reaksi negatif atas pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi pilihan kita loh sahabat. Kita mau bereaksi positif, mau bereaksi negatif. It's your choice. Pertanyaannya kalau kita punya 2 jalan itu. Ini reaksi positif, ini reaksi negatif. Kenapa kita harus mengambil reaksi positif? Kenapa kita harus mengambil reaksi negatif atas suatu hal? Saya punya pengalaman ini cukup menarik ya. Waktu gempa-gempa zaman gempa di Lombok itu, gempa gede tahun 2018 ya. Itu ada seorang ibu, saya kan membangun
rumah sakit darurat gitu ya, di 5 titik. Ada di salah satu rumah sakit itu ibu ini datang selalu dibawa dan digotong dalam keadaan pingsan. Terus saya tanya ibu ini, Bu, apa yang sedang terjadi? Apa pikiran Anda sesaat sebelum pingsan? Terus dia bilang pakai bahasa Lombok ini, setiap kali saya membayangkan ke peristiwa itu, setiap kali saya ingat kejadian itu, rumahnya runtuh, suaminya di dalam keruntuhan meninggal, anaknya sempat keluar tapi dijahit nih, kena keruntuhan juga dijahit ini. Dia lari-lari, dia dari pasar lari-lari, rumahnya udah runtuh, rumah suaminya ada di dalam, anaknya keluar. Setiap kali pikir apa saya ingat kejadian itu, pikir apa kepala saya berputar, kemudian dada saya berdetak-detak berdebar-debar, kemudian sesak nafas, kemudian pikir apa saya pusing, pingsanlah saya. Oke. Coba Bu ulangi 10 kali kata-kata Ibu sendiri. Setiap kali saya ingat kejadian itu, bla 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 bla, memunculkan reaksi itu, ujungnya saya pingsan. Setiap kali kenapa kira-kira saya suruh ulang kata-kata dia sendiri? Supaya dia sadar bahwa semua itu adalah dalam rangkaian. Ujungnya apa? Mengingat kejadiannya kembali. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh ibu ingat-ingat terus kejadian itu? Saya sendiri. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan dalam hidup ini, sahabat? Mengingat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa pahit di dalam hidup kita kemarin. Mengingat perlakuan-perlakuan orang di masa lalu kita terhadap diri kita hari ini. Di masa lalu gitu. Sehingga apa? Efeknya kita tetap terima di hari ini. Itulah yang membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Pertanyaannya, siapa yang suruh ingat-ingat terus? Terus saya bilang ini, Bu, nih, ibarat nih, ini jalan yang kiri. Ibu selalu ingat-ingat kejadian itu. Sekarang coba ingat-ingat apa yang bisa membuat ibu tenang dan damai. Oh, saat saya pergi ke masjid, saya berdoa, saya ambil air wudhu, saya sholat, saya berdoa, saya berzikir, saya baca Quran, tenang dah saya. Oke, lakukan itu. Untungnya di Lombok, apa masjid kan deket-deket ya. Yang di Lombok pasti ngerti ya, masjid deket-deket. Jadi setiap kali dia mau ingat kejadian itu, dia tinggalkan kerjaannya, dia lari terbirit-birit ke masjid, kemudian dia ambil air wudhu, sholat, bla bla, tenang dia, tidak jadi dia pingsan. Itu saja sahabat, sudah mampu membuat ibu itu tidak lagi absen di rumah sakit darurat itu. Minggu depannya saya ke sana, saya lihat, oh ibu ini nggak absen lagi ya? Iya, oke, good. Berarti dia sudah mulai sembuh. Sampai 2 minggu kemudian, tetap tidak ada nih absennya. Senang dong saya. Tapi saya mikir lagi, orang kalau nggak ke rumah sakit itu cuma 2. Sembuh apa mati gitu kan. Jangan-jangan ibu itu udah meninggal. Coba-coba cari, coba cari. Akhirnya dia datang, ngobrol dah saya. Bu, udah sembuh, Sida? Eh, wah beres. Jika nggak pernah lagi kita. Saya nggak bisa bahasa Lombok ya. Nanti bilang Bu Sumira aja tuh. Pokoknya intinya udah beres, saya nggak pernah pingsan lagi Bu Dokter katanya. Oke, apa yang terjadi Bu? Terus dia cerita. Suatu ketika nih Bu, katanya, hujan deras. Saya nggak bisa ke masjid. Padahal saya sudah mulai nih pikiran saya nggak keruan katanya gitu. Terus saya duduk tenang, tenang di situ nggak berani saya ke masjid karena guntur hujan deras katanya gitu. Oke, terus saya bayangkan diri saya pergi ke masjid, saya ambil air wudhu, saya ambil air wudhu, sholat, ngaji, berzikir, baca Quran. Saya tenang. Namanya membayangkan, pergi enggak dia ke masjid? Enggak, semua di dalam tataran pikirannya. Habis itu tenang saya, Bu. Enggak saya begejoh lagi pikiran saya ini. Berarti lu kita terbirit-birit ke masjid, Bu. Itu urusan Anda mau ke masjid apa tidak. Tapi at least si orang ini, orang orang desa, orang kampung nggak pernah sekolah, sahabat, memahami. Oh,
berarti semua itu ada di dalam pikiran saya. Saya loh yang sedang memilih, saya fokus pada tangan kanan saya atau fokus pada tangan kiri saya. Ketika fokus pada yang kanan, taruhlah hal-hal yang positif, maka saya damai. Sebaliknya, ketika kita fokus pada hal-hal yang negatif pada diri kita hari ini, maka saya pun menderita, sehingga saya pun pingsan. Nah, coba pemahaman ini kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, sahabat. Reaksi positif maupun reaksi negatif, dua-duanya ada di dalam pikiran kita. Dan siapa yang memilihnya? Kita sendiri. Kita tahu bahwa ketika kita memilih yang positif, hati kita tenang, bahagia, damai, dan sebagainya. Sedangkan ketika kita memilih reaksi yang negatif, kita mengingat-ingat kejadian-kejadian yang negatif, kita pun menjadi galaulah, sedihlah, marahlah, kesalah, apapun namanya. Jadi yang sebenarnya sedang bodoh itu siapa? Ketika kita memilih yang negatif-negatif itu untuk hadir di dalam diri kita hari ini, sahabat. Padahal pilihan-pilihan itu ada di tangan kita. Bahkan untuk hal yang paling menyakitkan sekalipun. Misalkan, menyakitkan atau tidak itu sebenarnya bahasa kita aja. Padahal di dalam kenyataannya semua itu adalah kebenaran. Gimana Bu, mau bahagia? Suami saya selingkuh, dia nikah lagi. Bagus. Anda sedang belajar tentang ketidakmelekatan pada suatu hal yang bernama manusia ini. Kita belajar dari ketika bangkrut. Bagus. Anda sedang diajarkan untuk tidak melekat yang namanya harta itu. Ketika Anda dikasih sakit, bagus. Anda sedang diajarkan bahwa diri Anda bukanlah tubuh Anda saja. Tapi sayangnya, kita dengan kesadaran yang rendah hanya sibuk dengan masalah yang itu gitu loh. Tidak mampu naik kesadaran ini untuk menyadari bahwa ada pesan cinta dalam setiap penyakit dan masalah kita hari ini. Tuhan ingin apa sih dari penyakitmu? Tuhan ingin apa sih dengan masalah-masalah yang sedang engkau hadapi hari ini? Ujungnya apa? Ngebersihin mental Anda hari ini, sahabat. Apa musuh kemanusiaan yang lain? Iri hati. Kenapa sedih, Bu? Karena suami saya lebih cinta selingkuhannya daripada saya sebagai istrinya. Kenapa itu? Itu ujungnya adalah iri hati. Tetangga beli mobil baru, kita yang panas. Pah, coba dong, tetangga tuh loh udah beli mobil baru. Mobil kita tua. Kita beli mobil baru. Mulailah sakit hati di situ. Papa sih terlalu boros, senang keluar-keluar nggak jelas. Uang nggak pernah dikasih, disimpan sendiri. Mulailah jadi masalah. Akarnya apa? Iri hati. Kalau boleh setan curhat nih, sahabat. Pengennya dia minta pensiun sama Allah. Kenapa? Karena Allah nggak adil ya. Sedikit-dikit nih, manusia tuh nyalahin saya. Oh, saya sedang tenang-tenang aja di kerajaan saya. Ada orang ninju. Dikatakan sedang hilap. Dirasuki setan. Ketika sedang ketahuan, digerebek. Sedang main sama istri orang. Bilangnya, lagi nggak sadar dipengaruhi ada setan. Ketika mukulin anaknya, dibilang lagi kesetanan. Kasihan ya setan. Lagi dia duduk-duduk santai, disebut-sebut, dikambing hitamkan lagi. Apa musuh kebenaran yang lain? Benci. Yang keempat adalah benci. Kita seharusnya tahu musuh-musuh dari diri kita sendiri. Nah, kitanya seringkali nggak jelas. Contoh, kita istighfar. Apa sih istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca ribuan kali. Istighfar sebenarnya senjata yang paling ampuh, sahabat.
Tapi kalau tidak diarahkan ke sasaran yang jelas, ya musuhnya nggak akan terbunuh. Istighfar ribuan kali, tapi nggak jelas dialamatkan kemana. Kita pun nggak ngerti bagian mana musuh kita ini. Apakah marah kita, apakah benci kita, apakah sedih kita, apakah iri hati kita. Mau ribuan berapa kali pun nggak membawa dampak sama sekali pada diri kita. Karena apa? Nggak jelas istighfarnya. Seharusnya istighfar adalah Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya masih punya marah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya masih benci sama dia, masih punya benci sama dia. Astagfirullahaladzim, saya masih punya iri. Kita tembaki gitu loh. Musuh-musuh di dalam diri kita sendiri dengan istighfar kita. Itu baru yang keren. Itu yang membawa dampak bagi diri kita. Musuh yang kelima adalah kekerasan. Kenapa sih orang Islam melarang ada patung di rumah? Itu syariatnya seperti itu, nggak boleh ada patung di rumah kita. Padahal patung itu apa? Patung adalah lambang ketidakmauan untuk berubah. Kenapa dilarang? Kenapa si Nabi Ibrahim dulu mengkampaki itu patung-patung itu? Itu adalah awal perjalanan spiritual. Itu ada mengandung pesan yang sangat kuat. Itu awal dari perjalanan spiritual, sahabat. Di mana kita harus menghancurkan patung-patung di dalam diri kita sendiri saat ini. Berupa apa patung itu? Yaitu kekeras hatian diri kita, kekeras pikiran di dalam diri kita. Kalau dimasukkan dalam simptom, kekerasan itu akibatnya apa, sahabat? Tremor. Kalau yang udah tua, kadang nggak tua pun tremor. Pengapuran di leher, pengapuran di tulang belakang. Apa kekerasan itu? Sifat kita yang sulit untuk memaafkan. Sifat kita yang gampang tersinggung. Sifat kita yang berorientasi pada atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Sifat kita yang merasa lebih penting daripada orang lain. Sifat egois, sifat yang tidak mau berubah. Sifat yang selalu merasa diri benar. Sifat yang tidak mau mendengar dari orang lain. Selalu yang benar adalah kacamata kita sendiri, sudut pandang kita sendiri. Itu 5 sifat, 5 musuh yang harus kita kalahkan di dalam diri kita. Coba ulangi. 1, iri hati. Oke. 2, serakah. 3, kemarahan. 4, kebencian. 5, kekerasan. Nah, gimana kita ngelawannya? Kita belajar dari Sang Buddha. Ada 3 hal ajaran yang Sang Buddha ajarkan pada kita. Kita bicara Buddha itu adalah bukan bicara agama, sahabat. Tapi bicara pada suatu keadaan di mana diri kita itu sempurna. Sang Buddha mengajarkan ada 3 hal untuk mencapai kebebasan. Yang pertama adalah 1, berbuat baik terhadap orang lain yang sudah menyakiti kita. Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik sama kita, saya yakin itu mudah banget, semua orang bisa melakukannya. Bahkan anak kecil pun sudah. Mami, mami, aku mau beli ini dong. Beli 2 ya. Kenapa beli 2, sayang? Aku mau kasih temanku. Dia kemarin ngoleh-ngolehin aku, sekarang aku mau ngoleh-ngolehin dia. Anak kecil mah tahu udah. Berbuat baik pada orang yang berbuat baik sama kita, itu mudah. Semua orang bisa melakukannya. Tapi berbuat baik terhadap orang lain yang sudah menyakiti kita, itu baru keren. Dan itu diajarkan oleh Kristus. Berikan ketika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kan keren banget. Coba, bisa kita melakukan itu? Kagak. Lihat ya,
Kamu sudah begitu, kubalas nanti. Awas. Sampai waktunya kubalas. Bahkan kejadian sudah 10 tahun yang lalu, nggak akan saya bisa lupakan. 7 turunan saya nggak akan bisa memaafkan apa yang dia lakukan ke saya. Siapa yang sedang menyakiti dirinya sendiri, sahabat? Kalau sudah begitu, orang yang berbuat kesalahan aja udah lupa. Kita 7 turunan nggak mau ngelupain. Nggak salah kalau kayak begitu akhirnya jadi cancer. Nggak salah kalau begitu akhirnya jadi stroke, gagal ginjal, gagal jantung. Karena kita yang sedang memelihara kemarahan kita sendiri. Jadi saya begini bukan karena kamu begitu. Saya berbuat baik tidak tergantung pada dia berbuat baik atau tidak terhadap saya. Saya berbuat baik karena saya sedang menunjukkan kemuliaan Allah yang ada di dalam diri saya. Keren nggak seperti itu? Saya sudah membuktikan, sahabat. Saya ditipu sama teman sendiri 500 juta. Saya salah satunya adalah dalam 500 juta itu adalah mobil yang baru kami beli. Itu masih XXX, saya beli Luxio. Tipe yang tertinggi, TV-nya aja ada 5. Di semua jok ada TV. Yang ada adalah digadekan sama dia. Cuman 30 juta. Saya kasih uang 30 juta. Katanya sudah digadekan ke orang lain 40 juta. Oke, saya tambahin lagi jadi 40 juta. Yang ada uangnya diambil, mobil saya nggak balik. Pada saat anak orang itu keluar penjara, bukan karena saya yang laporin. Orang yang pertama ditelepon adalah saya. Dan saya jemput, itu pun dengan pesanan macam-macam. Minta ini, minta itu. Untuk orang-orang yang katanya sudah buat baik sama dia selama di penjara. Saya penuhi. Saya bawa pulang ke rumah karena dia sudah tidak punya rumah. Udah dicerai sama suaminya, keluarganya nggak mau terima. Saya bawa pulang ke rumah, nginep 3 hari. Dan anak-anak saya berkata, Momi, itu kan tante yang bawa mobil kita. Kenapa kita harus baik sama dia? Di situ saya mengajarkan pelajaran berharga sama anak-anak saya. Sayangku, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, semua orang bisa melakukannya. Itu biasa. Tapi ketika kita mampu berbuat baik sama orang yang udah nyakitin kita, yang sudah menipu kita, itu baru hargamu sebagai hamba Tuhan. Itu baru kamu hebat, sayang. Karena apa? Kamu sudah mengalahkan egomu. Kamu sudah menunjukkan bahwa dirimu adalah pantas untuk dikatakan bahwa engkau sedang dipinjam tubuhmu oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaannya, kemuliaan dirinya. Melalui apa? Melalui diri kita yang sudah mampu berbuat baik bahkan pada orang yang sudah membenci kita, yang sudah menyakiti kita teramat dalam. Jadi semakin sakit kita disakiti, balas dia dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Tapi seringkali orang nih nggak ngerti juga. Biarin, kasih dia lebih banyak. Biar apa? Biar dia malu. Itu mah udah lain lagi ceritanya. Jadi kita berbuat baik itu karena kita sedang menunjukkan kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kita. Bukankah diri kita ini adalah Roh Kudus? Kan ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah? Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Kalau di Al-Quran dikatakan, ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Bagi yang berarti yang mendiami diri kita, ini adalah Roh Kudus, Roh Tuhan. Yang membuat kita bermasalah hari ini adalah pikiran-pikiran kita, sahabat. Maka bersihkan pikiran kita, perasaan kita, bersihin. Kalau kita sudah sampai dalam kondisi itu, maka yang ada adalah kebenaran Tuhan yang hadir di dalam diri kita hari ini. Nggak usah jauh-jauh deh. Seringkali kita mau ngasih orang, mikir. Orang ini butuh nggak ya? Ngapain saya kasih orang? Masih segar bugar. Masih bisa kerja. Itu pikiran-pikiran kita. Kalau mau ngasih, ngasih aja. Ketika hati ini sudah bicara, kasih dia 100.000. Kasih dia 500.000. Kasih dia 1 juta. Itu di dalam tuh udah perintahin. Karena bisa jadi itu adalah perintah Tuhan yang sedang meminjam tangan kita untuk menyampaikan kebaikan Tuhan pada orang ini.
Tapi seringkali pikiran kita ngambil alih. Aduh, jangan deh kalau 1 juta kan aku juga butuh. Aduh, jangan dia ngasih 500.000. Oh, dia juga orang kaya. Nilai pemberian kita tidak tergantung terhadap butuh tidaknya orang itu, sahabat. Tapi nilainya adalah keikhlasan kita. Dan itu tidak ada urusannya dengan orang yang mau diberi. Ajaran Buddha yang kedua adalah memaafkan dengan sepenuhnya terhadap apapun yang orang lain lakukan kepada kita. Jadi memaafkan itu bukan urusan kita dengan orang itu. Enak aja dimaafin. Dia udah nyakitin kita, dia udah nipu kita, enak aja dia maafin. Terserah. Memaafkan itu adalah urusan kita dengan diri kita sendiri. Gak ada urusannya dengan orang lain. Orang itu mau berbuat jahat lagi sama kita, urusan dia sama diri dia sendiri. Tapi urusan kita adalah menjaga hati kita tetap bersih, sahabat. Maafkan dengan sepenuhnya. Gak usah pakai syarat. Saya bersedia menerima suami saya asal dia melepaskan selingkuhannya. Saya menerima suami saya kalau dia mau pulang. Udah, kalau memaafkan, maafin aja. Nggak usah pakai syarat. Jangan pakai syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu akan semakin membuat Anda menderita. Gimana Bu saya bisa maafkan? Kalau Anda nggak bisa maafin, lebih baik keluar dari lingkaran. Saya selalu mengatakan kalau orang sudah dalam kondisi diselingkuhin misalkan, dia terluka teramat dalam, datang ke praktek saya pasti dengan tegas mengatakan, Ibu punya 2 jalan. Jalan yang ke kanan adalah jalan terus. Jalan terus artinya terima suami apa adanya, even dia tetap punya selingkuhan, even dia menikahi selingkuhannya sekalipun. Jalan yang kedua adalah jalan yang kiri. Ketika ibu tidak bisa, tidak merasa tidak mampu untuk menerima perlakuan suami, berpisahlah. Bu, nggak bisa dalam Kristen berpisah. Kata Pak Jarod, boleh asal tidak nikah lagi. Daripada menyakiti diri Anda sendiri, daripada menyakiti orang lain, menyakiti anak-anak Anda hanya pura-pura berada di dalam rumah tangga, padahal hati Anda sudah kemana, hati suami sudah kemana. Sekali-kali jangan pernah ngambil jalan tengah. Jalan tengah itu adalah jalan penderitaan, gray area bahasa kita. Saya mau nerima suami asal dia begini, asal dia begitu. No. Ketika Anda tidak mendapatkan itu pada diri suami, maka Anda akan semakin menderita. Kalau mau nerima, terima apa adanya. Mau hitam, mau kuning, mau hijau, mau apa, terima suami apa adanya. Sayang, tolong. Ada yang bocor. Terima suami apa adanya. Karena disitulah nilai Anda sesungguhnya. Yang ketiga adalah jangan mengingat apapun kebaikan yang pernah kita berikan atau lakukan kepada orang lain. Kenapa kita sering sakit hati hari ini? Dari kecil saya besarkan dia. Sekarang sudah besar kayak gini. Sudah bisa cari uang sendiri. Saya nggak dihargai lagi. Kenapa sih sakit hati? Karena sebenarnya kita sedang mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia perbuat dulu terhadap anak ini atau terhadap suaminya. Padahal hakikatnya kita berbuat baik adalah untuk diri kita sendiri. Tuhan sudah mencatatnya, sahabat. Tuhan sudah mencatatnya. Kita bukan sedang menanam pohon kebaikan di dalam diri orang itu. Yang sewaktu-waktu kita butuh, terus kita berhak untuk mengambilnya dari diri orang tersebut. Enggak. Sesungguhnya kita berbuat baik, itu kita sedang mendapat balasan dari apabila orang itu berbuat baik, kita sedang menanam pohon kebaikan untuk diri kita sendiri. Bukan sedang menanam pohon kebaikan di diri orang tersebut. Percaya itu. Nah, tapi seringkali nih, orang berbuat baik itu tidak serta-merta mendapat balasan yang baik juga. Mengapa? Saya pernah tuh, Bu. Habis keluarin duit 5 juta. Bagi-bagi nih, pagi saya keliling.
Saya amplopin 50 ribuan. Pergi keliling ke pagi-pagi ke orang-orang yang ini gitu. Sayang. Pagi-pagi bagi-bagi duit buat orang-orang yang nyapu-nyapu, yang pokoknya lagi kerja pagi-pagi itu. Saya keliling. Habis bagi-bagi duit, siangnya anak saya terima kabar anak saya di rumah sakit kecelakaan. Motornya rusak dan harus mengganti. Nggak hanya motornya rusak, juga harus mengganti motor yang orang yang dia tabrak. Anak saya pun juga luka masuk rumah sakit. Saat itu protes dong sama Tuhan. Waktu itu belum sadar. Tuhan, tadi baru bagi-bagi duit. Kenapa kok sekarang bukannya kau balas dengan kebaikan, malah yang ada anak saya itu. Saat itu belum sadar. Sampai pada titik sadar, oke, Tuhan sedang menguji kita. Kita benar-benar baik nggak? Kita benar-benar ikhlas nggak? Begitu pula sama orang-orang di sekitar kita, sahabat. Kalau mau berbuat baik aja. Saat orang itu tidak berbuat baik atau tidak membalas kebaikan itu, atau malah membalasnya dengan hal yang menyakitkan, itu artinya kita sedang sakit hati karena kita sedang mengungkit-ungkit kebaikan yang sedang kita lakukan. Maka kita belum lulus soal keikhlasan. Jadi mulai sekarang, jangan pernah mengingat-ingat kebaikan yang sudah pernah kita berikan kepada orang lain. Karena ketika kita mendapat respon yang tidak baik, yang seperti yang kita inginkan, maka kita akan menjadi kapok atau berhenti dalam berbuat baik. Ujung-ujungnya sama. Aku begini karena engkau begitu. Yang perlu dilakukan adalah perubahan pola pikir yang berakibat pada perilaku. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Jadi kalau kita mau mengubah pola pikir kita, mulai dari perubahan pola pikir. Karena apa? Pola pikir yang positif pasti akan menghasilkan perbuatan yang positif. Pola pikir yang negatif pasti akan menghasilkan perbuatan yang negatif. Itulah makanya di Al-Quran itu sering disebut la yas'urun. Artinya apa? Karena kamu sedang tidak sadar. Kenapa sih Tuhan harus mengatakan layas urun ini berulang-ulang di dalam Al-Quran? Supaya manusia ini sadar bahwa kita ini seringkali tidak sadar. Maka sadarlah, sadarlah, sadarlah. Kalau orang Jawa bilang, eling, eling, eling. Jadi mulai malam ini kita belajar untuk berhenti untuk berpikir, saya begini karena engkau begitu. Ambil tanggung jawab itu. Ambil tanggung jawab itu bahwa saya begini itu adalah pilihan-pilihan saya. Saya begini bukan karena engkau begitu. Oke? Catat baik-baik itu. Bahwa saya begini bukan karena engkau begitu. Tapi ini adalah pilihan-pilihan saya. Kita mau pilih berbuat baik, itu untuk diri kita sendiri. Kita mau berbuat jelek, juga untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang itu. Nggak perlu untuk mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita berikan atau lakukan pada orang lain. Itulah ikhlas sesungguhnya, sahabat. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana supaya kita bahagia. Seringkali orang tuh mengartikan bahagia itu adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Dan kesedihan adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau itu yang kita lakukan terus-menerus, maka yang ada adalah kita akan terombang-ambing terus-menerus. Kita terus menderita dan kita belum menjadi orang yang bebas. Ini sebenarnya adalah bentuk lain dari kalimat tadi. Saya begini karena engkau begitu. Saya bahagia kalau engkau seperti yang saya harapkan. Saya menderita, kecewa, sedih karena engkau belum seperti yang saya harapkan. Jadi jangan heran kalau kemudian dalam hidup kita hari ini sering kali dihadirkan peristiwa-peristiwa yang sama terus-menerus. Hal itu sebenarnya kita sedang diberikan pelajaran
pelajaran, bahkan remedial. Remedial tahu ya, ujian ulang. Kenapa dikasih ujian ulang? Karena kita belum lulus, karena kita belum sadar. Bahagia sesungguhnya adalah saat kita sudah mampu berdamai dengan diri kita sendiri, mampu memaafkan diri kita sendiri, dan diri kita mampu menjadi guru bagi diri kita sendiri. Menjadikan orang lain yang kita temui sebagai guru bagi diri kita itu betul. Tapi yang lebih keren lagi adalah ketika kita mampu menjadikan diri kita sebagai guru bagi diri kita sendiri. Artinya apa? Berbicara dan berdialoglah lebih banyak dengan diri kita sendiri daripada kita memaksa orang lain untuk mendengarkan curhatan kita. Hal tersebut kadang tidak berdampak solusi bagi diri kita sendiri. Padahal sebenarnya solusi atau ilmu apapun sebenarnya sudah ada di dalam diri kita hari ini, sahabat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat diri kita itu berubah menjadi lebih baik. Nabi saja berkata kan, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita merugi. Apabila hari ini kita lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Apabila hari ini kita lebih buruk dari yang kemarin, maka kita celaka. Bayangkan sama saja hari ini sama hari kemarin, itu kita sudah merugi loh. Maka dikala kita hari ini masih sama dengan hari kemarin, kita masih merugi. Apabila ilmu yang bertambah membuat kita tidak berubah, maka kita hanya sedang menjadi kolektor ilmu. Ilmu tersebut malah menjadi hijab atau tabir bagi kita terhadap Tuhan. Kebahagiaan sejati adalah kekal, yaitu bagaimana kita menikmati hidup ini apa adanya tanpa menyalahkan orang di luar diri kita sendiri. Saya begini karena itu pilihan saya, bukan karena kamu begitu. Lantas bagaimana menciptakan kebahagiaan? Yuk. 1. Kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada kebahagiaan. Kalau definisi kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan kesedihan adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka sudah pasti itu adalah kebahagiaan yang sifatnya semu. Kebahagiaan yang sebenarnya dalam kondisi apapun, itulah kebebasan atau moksa. Moksa itu apa? Pulang sempurna kepada Tuhan. Orang beriman itu minta tolong itu dengan 2 cara, yaitu sabar dan sholat. Itu ada di dalam Al-Quran. Mengapa? Al-Quran itu berkata bahwa orang yang mendapat pertolongan Pak Allah itu adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sekarang kita hayati, apa itu sabar? Lagi-lagi, saya begini bukan karena kamu begitu. Tidak mengizinkan hal-hal seperti serakah, iri hati, marah, benci, mau keras-kerasan. Itu kita nolkan. Karena kita mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihan, respon, atau tindakan kita sendiri, sahabat. Kemudian yang kedua adalah kita minta tolong pada Allah itu dengan cara yang kedua adalah sholat. Bukan sholat yang 5 waktu, itu mah biasa kita lakukan, iya. Sholat yang lebih berkualitas adalah proses pelekatan kita terhadap Allah. Bukan hanya dicapai dengan sholat 5 waktu yang setiap sholatnya hanya menghabiskan beberapa menit saja. Tapi proses menyatu atau pelekatan terhadap Allah itu harus terus-menerus. Hingga sampai pada sebuah kesadaran, aku cukup hanya dengan Allah. Buat agama lain bisa diganti sholat itu dengan agama Anda masing-masing. Intinya adalah Anda sampai pada kesadaran, cukup hanya dengan Allah. Perasaan cukup hanya dengan Allah, itulah pertolongan Allah yang sesungguhnya. Karena apa? Kita sudah merasa pede. Kita tidak lagi merasa galau dengan hidup ini. Kita tidak merasa cemas lagi dengan masa depan kita. Kita tidak merasa takut, khawatir lagi dengan apa yang akan terjadi di masa depan.
Bayangkan, saya punya anak, kami ini punya anak 8, sahabat. Hari gini loh punya anak 8, 4 di dalam fase kuliah, masih 4-4-nya kuliah. Kalau saya tidak merasa cukup dengan Allah, maka setiap bulan Juni sama Desember, pasti kepala saya nyut-nyut, perut saya jadi sakit, pinggang saya jadi penjepitan saraf lagi. Apa pesan cinta dari penjepitan saraf di pinggang bawah? Insecure finansial, merasa tidak aman secara finansial. Dulu saya mengalami itu di tahun 2003, usia 25 tahun, saya mengalami penjepitan saraf di tulumbal 45 di bawah itu. Karena apa? Karena saya merasa sedang tidak insecure dengan finansial, karena saya belum kenal Tuhan, karena saya belum merasa cukup dengan Allah. Kalau kita sudah sampai pada kesadaran cukup hanya dengan Allah, maka perasaan cukup hanya dengan Allah, itulah pertolongan Allah yang sesungguhnya. Ketika Allah itu hadir di dalam diri kita, dan kita pun merasakan kehadirannya, maka perasaan bahwa Allah hadir inilah yang akan mengontrol diri kita sepenuhnya dalam semua aspek hidup kita, sahabat. Dengan perasaan bahwa Allah itu hadir, maka pandangan hidup kita pasti benar. Pikiran pun jadi benar. Sehingga kita hanya ingin mendengar yang benar-benar saja. Latihannya berkata yang benar-benar saja. Jadi kalau engkau belum mampu mengatakan yang benar atau yang baik, maka lebih baik diam. Kalau kita sudah pikiran benar, pandangan benar, maka tindakan kita, perilaku kita pun pasti akan benar. Kedua, latihan untuk membuat kita bahagia. Bagaimana menciptakan bahagia? Satu tadi adalah menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada kebahagiaan. Sadari bahwa Allah hadir di dalam dirimu. Kedua, jangan suka membatasi potensi diri kita. Ketika sadar kita ini bersama Allah, berarti potensi kita adalah potensi Allah. Sehebat itu loh sebenarnya potensi Anda, sahabat. Lantas kenapa hari ini kita tidak segagah, sekuat, sehebat Allah? Karena kita sedang membatasi diri kita dengan pikiran-pikiran kita. Dengan kata-kata, tidak mungkin, sulit, itu berat, tidak bisa. Saat kata-kata itu keluar dari mulut kita, berarti kita sedang membatasi tangan Allah untuk bekerja dalam diri kita dan hidup kita. Bukankah hidupmu, tubuhmu ini sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Allah? Tuhan berkata itu dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah. Maka sebenarnya hakikat dari hidup kita hari ini, diri kita hari ini adalah gerak Allah. Ada kerja Tuhan di sana. Begitu pula saat orang umat Islam setiap kali baca doa iftitah saat sholat selalu berkata, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Kita sedang diuji dengan kata-kata kita. Kita sedang diuji dengan iman kita, sahabat. Benar nggak sih engkau tuh sholat dengan seperti itu? Benar nggak sih hidupmu itu, dirimu tuh sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Allah? Saat kita mengatakan tadi tidak bisa, tidak mungkin, sulit, maka kita sedang membatasi tangan-tangan Allah. Kita sedang membatasi kerja Allah terhadap diri kita dan hidup kita. Malah kita dengan sok taunya ngatur-ngatur Allah dengan keinginan-keinginan kita, dengan doa-doa kita yang kita panjatkan. Ini yang justru membuat potensi diri kita tidak berkembang dengan baik. Kenapa? Karena kita seringkali memilih apa yang kita suka dan menolak apa yang tidak kita suka. Padahal kita tidak punya pengetahuan atas apa-apa yang baik bagi diri kita. Bukankah Allah bilang, bisa jadi itu baik menurutmu, tapi buruk di mata Allah. Sebaliknya, yang engkau katakan itu buruk, bisa jadi itu baik di mataku. Jadi apa yang terbaik? Yang terbaik adalah apa yang terjadi. Yang terbaik adalah kenyataan, kebenaran yang sedang hadir di dalam
diri kita di dalam hidup kita hari ini, sahabat. Baik buruk tadi itu hanyalah ciptaan pikiran kita. Dalam mindset Allah tidak ada baik, tidak ada buruk. Semua adalah pelajaran. Semua adalah pesan cinta. Hidup ini siap tidak siap, apa yang akan terjadi akan terjadi. Maka dari itu, siapkan diri kita sematang mungkin untuk menerima kenyataan. Karena hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sekali lagi, kebenaran adalah sesuatu yang hadir di depan kita hari ini. Itulah kebenaran. Itulah kenyataan. Itulah realita. Yang siap tidak siap, terima tidak terima, berat atau ringan, harus kita terima. Nah, ini yang ketiga, kurangi kata harus. Karena kita selalu didominasi oleh kata harus tadi. Harus begini, harus begitu. Akhirnya hidup kita nggak rileks. Tadi ketika saya mengatakan harus diterima, pasti Anda berat juga ya untuk menerima. Ketika kita rileks menghadapi sesuatu, maka semua akan berjalan baik. Ganti kata harus itu dengan melakukan upaya maksimal, tapi tidak dengan kata harus. Bagaimana dengan target, cita-cita, rencana? Boleh. Tapi kita tidak melekat dengan rencana, cita-cita, target tersebut. Bukan untuk dicapai. Tetapi menjadi tanda atau semangat bahwa kita harus mulai saat ini juga. Jangan ditunda. Ketika kita memiliki target dan cita-cita, maka kita akan terburu-buru dan justru kita tidak akan pernah mencapainya. Tetapi ketika kita memiliki target dan cita-cita dan memulainya saat ini juga tanpa harus terburu-buru, maka target dan cita-cita itu pasti akan tercapai. Mengapa? Maka kita harus bangun nih. Perubahan itu adalah perkalian dari perubahan kecil kali rutinitas, maka akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Maka tugas kita hari ini adalah mengkalikan perubahan-perubahan kecil pada rutinitas, maka akan terjadi perubahan, akan terjadi momentum yang hebat pada perubahan besar pada diri kita. Seringkali kita tidak sabar dengan prosesnya, selalu ingin serba besar dan cepat. Padahal Allah saja menumbuhkan kita tidak dengan revolusi, tapi dengan evolusi. Kembali lagi pada tadi, minta tolong ke Allah itu ada dua cara, yaitu dengan sabar dan sholat. Sebenarnya yang menolong itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Saat kita sabar, maka kita sedang menolong diri kita sendiri. Aku akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Allah tuh berkata. Tanpa batas itu artinya apa? Artinya yang sabarnya tanpa dibatasi. Kalau masih sering mengatakan, Bu, bagaimanapun sabar itu ada batasnya, Bu. Udah cukup saya disakiti suami saya. Selamat. Anda sedang membatasi potensi diri Anda. Membatasi potensi diri itu sama dengan membatasi kerja Allah. Ingat itu. Oke, maka yang keempat adalah lakukan perubahan secara bertahap. Jangan tergesa-gesa. Ubahlah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti contohnya malas. Tahu punya kebiasaan buruk tapi tidak mau mengubahnya. Itu artinya sedang membiasakan diri untuk tidak menggapai kebahagiaan. Yang kelima adalah cara kita untuk bahagia adalah belajar untuk memaafkan seutuhnya. Yang keenam adalah berguru pada diri kita sendiri. Maka setiap ada apa-apa, jangan bertanya pada orang lain. Karena orang lain mah tidak tahu urusan kita. Tanya sama diri kita sendiri. Kita loh yang mengerti tentang diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukankah dalam diri kita ada Allah atau Roh Kudus? Tanya sama dia. Bu, udah tanya, Bu, tapi nggak pernah dijawab sama Allah. Allah tuh jawab, sahabat. Cuman kitanya nggak dengar. Karena apa? Kita masih ribut sama pikiran-pikiran kita sendiri. Itulah kenapa saya senang sekali mengajarkan meditasi. Karena dengan meditasi, kita belajar untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita sendiri. Pikiran yang selama ini ribut.
Gimana supaya nggak ini yang keluar ya? Pusing orang lihat dia. Kita seringkali ribut dengan pikiran kita. Makanya itu saya mengajarkan kelas meditasi itu di dalam apa? Di dalam kelas coaching online. Kelas ini sangat-sangat murah. Saya bikin semurah mungkin. Bahkan Anda bisa mencicilnya. Mau berapa kali mencicil? Terserah. Silakan. Kelas ini 1 bulan, sahabat. Tapi sebenarnya tidak berlangsung 1 bulan, tapi seumur hidup. Saya ajarin meditasi di sana. Saya ajarin Anda untuk bisa, saya bimbing untuk bisa apa? Ngendaliin pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran ini yang seringkali bermasalah. Jadi jangan katakan, Bu, saya nggak punya duit. Saya berusaha memudahkan semua orang. Karena saya tahu ketika saya memudahkan urusan orang lain, maka saya pun akan dimudahkan urusan-urusan saya. Saya hanya menjadi penyampai kemuliaan Allah. Saya sedang menjadi penyampai mulutnya Allah untuk ngingetin, hello sayang, sadari ada Allah di dalam dirimu. Yuk kita meditasi. Jangan alergi dengan kata meditasi. Ini tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Tidak ada kaitannya ini Buddha, ajaran agama Buddha, Hindu, dan sebagainya. Enggak. Meditasi itu adalah kondisi hening. Hening itu saat apa? Saat kita mampu mengendalikan pikiran-pikiran kita. Sehingga apa? Kesadaran Tuhan yang hadir. That's it, sesederhana itu. Tapi cara yang sederhana pun tidak mampu kita kuasai. Karena apa? Ego kita, pikiran-pikiran kita. Kelas coaching ini 1 bulan. Kalau nggak belum berhasil, merasa belum cukup, boleh ikut free, resit di kelas-kelas selanjutnya. Seumur hidup Anda atau seumur hidup saya. Boleh ikut batch selanjutnya. Di situ juga ada 10 materi. Ada ini pesan cinta. Ada bagaimana cara mengatasi masalah. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Bagaimana kita mengenali ego personality dalam diri kita dan mendayagunakan EP-EP itu dalam diri kita. Dan mengendalikan EP-EP yang tidak bermanfaat buat kita atau bahkan mengendalikan hidup kita hari ini. Buat yang cancer ada materi tentang radical remission. Jangan berpikir hanya orang yang cancer yang butuh belajar tentang cancer, sahabat. Tapi orang yang sehat juga butuh belajar tentang cancer. Supaya apa? Karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang berjalan menuju ke cancer itu. Dengan apa? Kemarahan-kemarahan Anda yang Anda simpan bertahun-tahun. Dengan kebencian, perasaan tidak berdaya, yang Anda simpan, ujungnya itu cancer. Jadi belajar cancer bukan untuk orang yang cancer, tapi juga untuk orang yang sehat. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang berjalan ke situ. Itu. Silahkan yang mau daftar, ada Bu Ati itu. Silakan atau yang belum masuk grup, silahkan masuk grup. Kalau mau yang gratisan ada di grup. Ada di channel YouTube saya, Sinta Club Sehat Holistik. Banyak orang-orang yang sembuh nggak pernah ikut kelas saya, nggak pernah ikut camp, nggak pernah ikut coaching, nggak pernah pendalaman masalah, nggak pernah hipnoterapi, tapi dia sembuh karena apa? Kesadaran itu adalah milik Anda sendiri. Saat Anda memutuskan untuk sadar, maka Anda pun akan sadar. Jadi berguru itu adalah apa? Pada diri kita sendiri. Saya tidak pernah memposisikan diri kita sebagai guru. Saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai guru, tapi saya selalu memposisikan diri saya sebagai sahabat. Yuk, saya gandeng tangan Anda. Yuk, sahabat. Yuk, ke dalam yuk. Nggak usah keluar. Udah selama ini udah capek, Anda sudah jadi ratu training. Udah jadi raja training. Pergi training sana sini. Membawa perubahan nggak pada diri Anda? Membawa Anda semakin dekat dan kenal Allah nggak? Membawa Anda semakin baik nggak sama orang lain? Udahlah, berhenti belajar sama yang di luar, tapi belajar cari cara untuk masuk ke dalam diri. Itu baru belajar yang benar. Berguru pada diri kita sendiri. Bukankah di situ ada Allah? Yang ketujuh adalah cara untuk bahagia adalah kenali kelebihan diri kita. Bukan untuk sombong, tapi untuk disyukuri. Termasuk mengenali kelemahan-kelemahan kita. Bukan untuk membuat kita terpuruk, bukan untuk membuat kita menderita, tapi untuk menyadari bahwa semua adalah pesan cinta, bahwa ada hal yang harus diperbaiki dalam diri kita.
Dan yang kedelapan adalah latih diri untuk selalu berterima kasih terhadap hal apapun, sekecil apapun. Jangan selalu merasa diri kurang. Jangan selalu merasa nggak cukup. Berterima kasihlah. Terima kasih Tuhan. Ini yang terjadi pada seorang sahabat. 6 tahun kena kanker otak sahabat. Nggak mati-mati. Sehat. Kalau secara medis udah pasti kanker otak tuh 3 bulan, 6 bulan udah almarhum. Dia mah hidup udah 6 tahun sejak tervonis tumor otak. Dia udah nggak peduli kalau ganas kan namanya cancer ya. Dia nggak peduli udah itu ganas apa tidak. Pokoknya yang ada adalah sehari ini saya bersyukur. Setiap hari bangun tidur doanya, terima kasih Tuhan. Hari ini saya dikasih hidup 1 hari lagi. Saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Hanya itu semangatnya setiap hari sahabat. Nanti mau tidur malam, bersyukur lagi. Terima kasih Tuhan. Saya hari ini sudah menjalani hidup saya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau masih ada yang kurang, iya tadi saya nawar waktu waktu belanja. Padahal kan harusnya nggak perlu nawar, uang saya banyak. Dan saya juga nggak bawa uang itu, harusnya saya nggak nawar. Besok saya perbaiki ya Tuhan, kalau kau kasih kesempatan, besok saya kasih lebih orang itu. Itu setiap hari semangatnya hanya itu sahabat. Besok pagi bangun lagi, terima kasih Tuhan, dikasih hidup 1 hari lagi. Hari ini mau saya bahagia dan membahagiakan orang lain. Daftar terima kasih itu kalau mau dipanjangin bisa. Terima kasih Tuhan, dikasih hidup bersama suami, walaupun dalam kurung titik-titik suaminya. Terima kasih Tuhan, masih ada anak-anak yang menyayangi. Terima kasih Tuhan, masih dikasih tubuh. Terima kasih Tuhan, masih dikasih waktu. Terima kasih Tuhan, masih dikasih mulut yang masih bisa untuk merasakan makanan. Terima kasih Tuhan. Kalau mau dipanjangin tuh sahabat, terima kasih itu nggak akan ada habisnya. Sayangnya manusia itu serakah, lupa untuk mensyukuri yang 1001 nikmat ini. Tapi malah fokus pada satu hal yang kurang aja dalam diri kita. Ada jerawat 1 udah risau. Padahal kita memiliki 1001 anggota tubuh organ lain yang sehat. Dikasih suami yang pelit, kita menderita. Padahal ada 1001 kebaikan suami yang lupa untuk kita terima kasihi. Itu semua adalah cara kita untuk bersyukur. Kembali lagi sekarang mantra kita apa? Aku begini karena kamu begitu. Kita ganti. Kita ganti dengan kata aku begini bukan karena kamu begitu. Aku begini itu adalah pilihan saya. Dan seharusnya pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang baik. Karena apa? Karena kita mau pulang ke Allah. Oke? Itu sahabat, mohon maaf sekali saya tidak membuka sesi pertanyaan. Ini juga udah jam 9. Kami ada acara dengan Ayah Guru Saiful Karim dan Abah Uci di kami punya komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Itu dipimpin oleh Ayah Guru Saiful Karim. Di situ kami sedang membuka pusat pelatihan hidup sehat. Di situ ada 5 hektar tanah untuk lagi dibangun villa-villa. Di situ kita akan berproses untuk sehat. Sehat tidak hanya di aspek fisik. Ingat, kita pulang tidak pakai tubuh ini, tapi kita pulang dengan ruh kita. Maka yang lebih penting untuk kita urus adalah ruh kita, jiwa kita udah kembali bersih nggak? Sebenarnya dia udah bersih. Yang bikin kotor adalah mental kita. Maka yang perlu kita bereskan adalah mental kita. Oke? Silakan. Terima kasih atas 2 jamnya. Terima kasih mau mendengarkan saya. Semoga ini bisa membawa kesadaran baru pada diri kita hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Sinta. Assalamualaikum.